Indonesia Perjuangan Puan Maharani dikabarkan akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan partainya bersedia membuka dialog untuk persatuan dan kesatuan bangsa, walau ada dialog PDI Perjuangan tetap memegang teguh etika politik. PDI Perjuangan menghargai Partai Demokrat yang kini berada dalam koalisi perubahan untuk persatuan bersama Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasdem. Beberapa waktu lalu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membeberkan sejumlah nama yang masuk dalam bursa bakal calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo. Ia mengejutkan karena meski PDI Perjuangan dan Partai Demokrat kerap tak sejalan, namun nama Agus Harimurti Yudhoyono masuk dalam daftar bakal cawapres. Selain nama AHY, sejumlah nama lain diantaranya Mahfud MD, Erick Thohir, Basuki Hadimulyono, dan Erlangga Hartarto. Lantas, akankah pertemuan antara Puan dan AHY berakhir dengan kesepakatan berkoalisi? Mengapa calon tersebut baru dilakukan setelah Partai Demokrat menunjukkan dukungannya untuk Capres Anies Baswedan? Tim TV One mengabarkan. Pencawapresan nama kan banyak, sudah 10. Kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan, Pak AHY, Pak Erlangga, ya kan. Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Kalau bisa saya sebut beberapa nama itu dan semuanya tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi, cita-cita dan lain-lain sebagainya. Jadi nama tetap akan kami kerucutkan, tapi belum hari ini. Hari ini masih menimbang-nimbang dulu nama-nama yang ada. Ya, Puan AHY bertemu akankah ini mengakhiri dendam masa lalu ya? Kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber. Sudah ada Mas Triandika, analis politik Universitas Bagri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Rati, Mas Fadil. Kemudian juga ada Prof. Karim Suryadi, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia. Prof. Assalamualaikum, Prof. Selamat pagi, NDP dan Rati. Juga Mas Andika. Ya. Pagi, sehat selalu ya Prof ya. Nah tadi kalau misalnya kita nyimak pernyataan dari Puan Maharani ya, Mahfud MD disebut, lalu juga ada Erick Thohir disebut, lalu juga ada Sandiaga Uno disebut, Ridwan Kamil disebut, AHY disebut, AHY kembali disebut. Lalu saya cari-cari aja sih gitu maksudnya kan. Yang lain disebutnya sekali, AHY disebutnya dua kali. Pada nggak kan? Enggak. Nah, tapi lebih konkret lagi tadi malam nih. Ya, ada Tadi pertemuan. malam itu jadi ternyata Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bertemu makan ayam di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Mas Andika, sinyal apa ini Mas? Di Blok M. Sinyal Blok M, Blok Megawati. Apakah di Blok A, Iya. Blok Anies, Atau di Blok S, Blok Surya Paloh. Oh iya. Kayaknya utak-atik aja Mas. Tetapi saya pikir pertemuan Puan dan AHY nanti kalaupun jadi itu hanya sekedar komunikasi politik biasa. Ini kita membacanya dua partai ini, PDIP dan Demokrat sedang dalam suasana emosi yang berkecamuk gitu ya. Karena? Kenapa? Ya karena elektabilitas Ganjar Pranowo kalau dilihat dari survei Kompas, Indikator, TV One dan Universitas Bagri kemarin itu trennya menurun. Di sisi lain juga Pak Anies juga menurun. Jadi ini sama-sama sedang menghadapi tekanan elektabilitas yang nggak gampang. Akhirnya mereka CLBK nih Mas. Jadi cinta lama belum kelar. Walaupun sebenarnya kurang Antara lebih PDIP puluhan dan tahun ini Demokrat. nampaknya Demokrat dan juga PDIP tuh susah untuk disatukan begitu Mas. Ya, yang susah disatukan kan Bu Megawati dan Pak SBY. PDIP dan Demokrat ini kan Generasi berikutnya lah ya. hubungan yang lain gitu ya. Jadi saya pikir ini hanya satu bentuk komunikasi politik biasa di tengah suasana Gimik emosinya maksudnya? yang ya bisa jadi gimmick juga yang diharapkan bisa menggeser atau meningkatkan posisi elektabilitas dari masing-masing calonnya gitu ya. Karena kita lihat, saya menduganya Mana yang lebih diuntungkan kira-kira? Ya. Ganjar atau Anies? yang diuntungkan jelas Pak Ganjar Pranowo.
Karena dengan posisi yang sangat berseberangan antara Ganjar dan Anies, ini kan yang diuntungkan Pak Prabowo sebagai figur tengah. Mungkin ini dievaluasi oleh PDIP. Kenapa ini Ganjar terus menurun atau Ganjar setidaknya tidak meningkat secara signifikan? Jangan-jangan ada pihak ketiga nih yang menguntungkan, yaitu Pak Prabowo yang mengambil keuntungan dari posisi yang berseberangan ini gitu. Nah itu yang diantisipasi oleh mereka. Ini yang dievaluasi oleh PDIP, dan di sisi lain Demokrat juga sedang mengevaluasi hubungannya dengan koalisi yang ada. Jadi ini politik mengintipnya ini berhasil kayaknya nih. PDIP berhasil mengintip. Di sebelah sana sedang ada konflik nih ya kemarin kan antara Andi Arief dengan siapa namanya Pak Ali ya di Nasdem. Di sisi lain juga Demokrat juga melihat nih PDIP sedang galau juga nih. Kenapa Ganjar nggak ningkat-ningkat? Tapi seberapa besar keseriusan dari masing-masing partai nantinya untuk bisa dapat bersama sih Mas? Kalau melihat kan hasil sempat menyatakan bahwa ya toh lamaran dari Anies kepada Demokrat belum turun juga. Jadi masalahnya bukan komunikasi dengan partai-partai. Saya melihat ini masih di permukaan saja nanti komunikasi politiknya, belum sampai kepada keputusan kita akan berkoalisi gitu ya. Toh kita harus mempertimbangkan Mas bahwa komunikasi politik antara Pak AHY Demokrat dengan dua partai lainnya sudah hampir 8 bulan. Sehingga tidak mungkin komunikasi 8 bulan ini tergantikan hanya dengan komunikasi 1 hari gitu kan. Ini cinta 1 malam jangan-jangan. Tidak mungkin tergantikan hubungan yang sudah lama ini hanya pelarian sesaat hingga balik lagi nanti. Jangan dipancing cinta semalam. Nanti profesor kita nyanyi loh nanti kalau bisa dipancing cinta semalam. Prof, ini hanya gimmick semata, tidak akan berakhir di koalisi. Tanggapan Anda? Ya, menghapus dan satu generasi itu susah gitu ya. Apalagi misalnya 2021 bulan Mei, sekjennya sudah bilang antara PDIP dengan Demokrat itu DNA-nya beda, tertutup gitu ya, itu satu. Benturan dan PKS. Dan peristiwa komunikasi semacam itu kan tidak bisa ditarik kembali gitu ya, agak susah dihapus dengan perjumpaan Puan. Tapi terlepas dari itu menurut saya ada kebutuhan antara PDIP dengan Demokrat ini bertemu. Setidaknya 2 alasan. Yang pertama, faktanya susah memenangkan Ganjar hanya berbekal basis dukungan PDIP, P3, atau Perindo. Kalau kita mengaca kepada hasil Pileg 2019, kalau jumlah 3 dukungan ini hanya 27,sekian%, sulit memenangkan Ganjar Pranowo dengan dukungan ini. Yang kedua, selama ini kan Ganjar Pranowo itu dikesani sebagai kader partai, petugas partai yang ditingkatkan penugasannya. Dengan kata lain, maka diperlukan usaha yang lebih meluas untuk membuat pencalonan Ganjar ini menjadi lebih go public. Beda dengan, maaf kalau saya bandingkan dengan Prabowo Subianto, meskipun dia tokoh utama Gerindra, namun karena dia sudah 3 kali muncul dalam Pilpres dengan basis dukungan yang luas, maka kesan Prabowo sudah berterima dengan partai lain itu menjadi kuat. Nah, kemudian dalam konteks perjumpaan Puan dengan AHY, sekali lagi kalau jadi, saya yakin diletakkan dalam kerangka seperti itu, kerangka 2 kebutuhan itu dengan tujuan yang lebih spesifik. Yang pertama, tentu saja dia ingin menghapus luka lama bahwa sebagai partai nasionalis yang terbuka, memelihara permusuhan, ini kan ganjil dan kurang sedap bagi image PDIP. Yang kedua, ini menurut saya ini insentif yang luar biasa bagi bagi AHY sekaligus bagi PDIP. Makanya disebut sebagai 1 dari 10 calon wakil presiden yang potensial. Itu insentif yang luar biasa. Disebut saja soal luar biasa. Mengapa saya begitu? Karena sudah jelas kan posisi PDIP dengan Demokrat sudah berseberangan, tapi kok masih disebut. Padahal tidak kurang sama pres yang lain yang pengalamannya dalam namanya mentereng. Maaf, saya tidak mengecilkan siapapun. Tetapi dari orang-orang yang disebut tadi, mereka yang sudah lekang dengan pengalaman memegang jabatan publik. Apa? Dia mencoba maju dalam Pilgub DKI dengan hasil yang kurang menguntungkan. Jadi disebut saja menurut saya sudah insentif, dan kalau itu terjadi maka menurut saya sebenarnya yang dibidik oleh PDIP adalah investasi putaran kedua ya. Sebab saat ini jujur saja koalisi perubahan itu kan radar survei tidak memihak bahkan menekan. Tapi terlepas dari apapun hasilnya, ini merupakan sebuah ujian bagi konsolidasi koalisi perubahan sekaligus tekanan bagi Anies Baswedan untuk apa? Untuk mengelola potensi konflik khususnya
menghadapi penentuan cawapres yang sudah dikaji bahkan digugat oleh Partai Demokrat. Jadi ini sebuah permainan politik, permainan komunikasi yang cantik bagi PDIP, menggoda bagi Demokrat, sekaligus menekan Anies Baswedan. Cantik bagi PDIP, menggoda untuk Demokrat dan menekan Anies Baswedan begitu ya. Kalau dari Prof Karim nanti mungkin boleh ditanggapi Prof. Kalau melihat kan selama ini image dari Demokrat sendiri kan lebih ke perubahan, kemudian perbaikan misinya begitu ya. Sedangkan bukan keberlanjutan. Nah nanti seperti apa nih kalau memang ternyata tidak hanya gimmick tapi cukup panjang. Minyak sama air aja Rasti bilang dia nggak ketemu. Iya. Nanti boleh ditanggapi ya Prof dan juga Mas Yang saya tahu, AHY selaku pemimpin Partai Demokrat merespon ajakan dari Pak Tuan PDIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang. Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan yang baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan sekarang. Ikuti saja perkembangannya nanti. Yang jelas pertemuan niat baik dari manapun, siapa dengan siapa selalu membawa kebaikan. Terima kasih. Oke, kembali lagi dalam Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau menyambung pertanyaan ke Prof Karim. Ini roh Demokrat kan biasanya misi yang kita kenal adalah misi perubahan, perbaikan, bukan keberlanjutan. Nanti kalau cukup panjang, ternyata serius, ini akan seperti apa dong, Prof? Ya, saya bilang tadi kecil kemungkinan ya koalisi itu akan terjadi antara PDIP dengan Demokrat, kecuali ada force majeures. Force majeure itu baik menyangkut kelangsungan koalisi perubahan atau ada insentif yang luar biasa besar dari PDIP seperti misalnya Al-Hilal yang membeli Ronaldo lah dengan insentif yang sangat luar biasa. Tapi itu kemungkinan terjadi menurut saya. Kenapa begitu? Tetapi kita harus lihat fakta bahwa koalisi yang dibangun oleh blok manapun hari ini itu seperti bayi yang janin yang baru usia 3 bulan ya. Baru menggumpal, belum jelas jenis kelaminnya, belum jelas wajah dan rupanya. Jadi perubahan itu masih bisa terjadi. Nah, kalau soal klaim posisi tidak terlalu sulit, misalnya Demokrat yang mengusung perubahan di satu sisi, PDIP yang mengusung keberlanjutan, kan kalau dikawinkan masih bisa perubahan dalam keberlanjutan. Ini permainan wacana saja sekali lagi. Sebab menurut saya tidak melihat koalisi ini dibangun oleh dasar ideologi yang kuat, preferensi yang tegas dengan mengatakan saya di sini bukan di sana. Tidak melihat seperti itu. Buktinya apa? Bagaimana mungkin Demokrat dikatakan sudah yakin kalau dia mengatakan kami akan mengevaluasi dukungan jika pada tanggal ini Anies tidak juga mengumumkan wakil presiden. Perlu ungkapannya seperti itu. Jadi sebenarnya plasenta yang menghubungkan antara PKS, Demokrat, dan Nasdem ini apa kalau bukan posisi tawar menyangkut calon wakil presiden atau hal-hal yang memberikan insentif yang menguntungkan bagi partai itu. Bukan soal ideologis menurut saya. Demikian juga misalnya antara Gerindra dengan PKB begitu ya. Yang tidak kita dengar itu kan antara P3 Perindo dengan PDIP. Nah, jadi menurut saya kalau melihat kondisi koalisi atau blok kerjasama yang baru menggumpal, belum punya jenis kelamin dan rupa, perubahan masih mungkin terjadi. Meskipun sekali lagi kalau melihat fakta kesejarahan dan kondisi sampai hari ini ya, selama pemilu langsung terjadi, belum pernah terjadi koalisi antara Partai Demokrat dengan PDIP. Apakah ini akan memulai suatu babak baru atau terjebak di ruang nostalgia yang lama kan gitu ya? Pertanyaan itu masih akan terjadi. Kalaupun terjadi pertemuan, menurut saya ya pertemuan biasa saja, say hello, silaturahmi untuk menegaskan bahwa meskipun mereka punya posisi dan preferensi politik yang berbeda, tapi mereka tidak lupa menjalin komunikasi demi kesejukan. Paling ujungnya seperti itu. Saya tidak mendahului dan tidak gitu ya. Tapi kalau prolognya seperti itu akan ujungnya seperti demi bangsa dan negara kita rela menepis ego sendiri. Akan begitulah bahasanya kurang lebih. Kalau jargonnya tadi benar gitu. Lucu itu asli. Ya, perubahan untuk keberlanjutan. Dengan Mas Andika atau lanjutkan perubahan. Lanjutkan perubahan. Kayaknya ketemu tuh.
Jokowi setuju dengan itu? Ya, jadi pertemuan AHY dan Puan ini kan konteksnya ingin menjajaki cawapres ya, kalau dilihat dalam konteks saat ini. Nah, ini bahaya juga Mas Fadila. Kalau kita kembali kepada premis utama bahwa Pak Jokowi ini juga pengen loh dilibatkan dalam penentuan cawapres. Tiba-tiba PDIP menentukan cawapresnya AHY tanpa melibatkan Pak Jokowi, tambah marah lagi Pak Jokowi. Artinya relasi Pak Jokowi dan Bu Mega juga akan semakin merenggang. Yang diuntungkan lagi-lagi adalah Pak Prabowo, gitu ya. Tadi rencananya katanya mau naikin Ganjar sama si Anies ini kan. Jadi kalau mempertimbangkan variabel Pak Jokowi yang tidak dilibatkan dalam diskusi politik antara PDIP dan Demokrat, ya ini tentu Pak Prabowo akan mengambil keuntungan dari relasi yang kian dingin antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Untuk kesekian kali. Betul sekali. Dan saya melihat juga ya bahwa sebenarnya dalam back mind PDIP dan back mind-nya Demokrat, AHY bukanlah cawapres yang diinginkan oleh PDIP. Dan juga PDIP bukanlah partai atau koalisi yang diinginkan oleh Demokrat sebenarnya, Mas. Jadi pertemuan sesaat aja sebenarnya antara Mbak Puan dan Mas AHY nanti. Sebab apa, bagi PDIP tidak perlu partai Demokrat untuk bisa maju menjadi Pilpres 2024. Tiket sudah diamankan. Yang kedua, resources elektoral AHY juga sangat terbatas kalau dibandingkan dengan Sandiaga Uno, Erick Thohir, Ridwan Kamil, Mahfud MD, ya kan AHY hanya di kelas papan tengah nih dalam Liga Cawapres, sehingga tidak memberikan insentif elektoral yang signifikan dibandingkan dengan Erick, dengan Sandi atau Ridwan Kamil. Dan yang ketiga, Mas, ya AHY ini sudah pasti ya, dugaan saya ini akan dicalonkan dengan Anies. Jadi pertemuan nanti hanya pertemuan saling intip mengintip. Jadi cukup, gitu ya. cukup kuat ya koalisi perubahan ini ya, walaupun kabarnya akan ada pertemuan Puan dan juga AHY ini. Ya, saya melihat pertemuan AHY Puan tidak akan merombak fondasi koalisi Jadi perubahan. hanya mengintip saja. Hanya intip, hanya Jadi tadi malam tuh kira-kira apa? Kalau misalnya kita mungkin mau bergosip-gosip, apa sih pertemuan tadi malam? Hanya cuma sekedar minum-minum teh kopi biasa? Ya, kan bisa jadi headline pada hari ini buktinya kan. Dan tentunya dalam politik itu, pertemuan politik itu tidak ada yang sia-sia. Tapi Mas Tadi Andi kan Prof Makarim kan mengatakan bahwa bisa jadi ini akan bermanfaat untuk putaran kedua. ya, gitu kan, investasi bagi di PDIP, putaran kedua. investasi. Nah, tapi akhirnya juga merubah nggak yang di grassroots? Yang selama ini ada pertegangan antara Demokrat dan juga PDIP. Maksudnya polarisasinya Polarisasinya akan begini nggak? Iya, pertemuan Mbak Puan dan AHY kalau itu ditarik menjadi rekonsiliasi PDIP dan Demokrat, ditarik lagi ke atas rekonsiliasi SB dan Megawati, ini tentu bisa meredam. Tapi kalau hanya pertemuan seperti ini tidak akan meredam. Tetapi saya lihat ini kan bukan pertemuan pertama antara Puan dan AHY. Pernah sebelumnya bahkan Pak AHY ketemu dengan Bu Megawati selfie bareng di salah satu event Idul Fitri atau apa saya lupa gitu ya. Jadi saya tidak melihat ini akan sampai jauh, sampai dalam hubungannya. Ini hanya masih di permukaan. Dan sesaat lagi kan juga Pak Anies akan mendeklarasikan siapa cawapresnya. Kalau mau mencairkan hubungan antara Bu Mega dan Pak SBY, ya memang bertemu jangan di Blok M ya, karena kan Blok M kan Blok Mega. Harusnya. Sedangkan Blok S kan Blok SBY. Dan antara Blok S sama Blok M lah coba dicari. Cepetnya atau tendean atau mana gitu ya. Terima kasih Mas Andika, terima kasih juga Sama Mas Suryadi Barati. atas analisanya paparannya pada pagi hari ini. Kita nantikan lah ya hasil dari pertemuan itu akan membahas apa ya. Ya nungguin aja di Cepete mungkin lah.